Halo sahabat Ulam Hias, selamat datang dan selamat bergabung kembali. Dimana di sini kita akan membahas tentang tips dan trik ringan ya soal ikan hias. Jadi sesuai judulnya ini adalah jangan lakukan ini kalau tidak mau ancur-ancuran dalam bermain ikan hias. Oke teman-teman. Jadi apa yang tidak boleh dilakukan dalam pemeliharaan ikan hias itu sendiri. Nah ini perlu diingat ya teman. Ini sangat rawan dan sangat kritikal sekali buat pemula atau penghobi yang baru mulai terjun di dalam ikan hias. Ini sangat perlu diperhatikan. Jadi kalau teman-teman beli atau kulakan di seller manapun, di seller manapun, mau di toko ikan hias, mau di peternak atau mau di pedagang keliling, perlu diingat jangan pernah mencampur ikan yang baru datang itu ya, ikan yang baru datang di kolam atau di tank teman-teman sekalian. Ingat, jangan langsung mencampur ikan yang baru datang di tank atau di kolam teman-teman sekalian. Karena kenapa? Satu ikan yang baru datang itu pasti membawa jamur atau penyakit atau parasit. Kedua, ikan yang baru datang adalah ikan yang stres. Dan ketiga, ikan yang baru datang pasti akan membutuhkan perawatan yang lebih ekstra daripada ikan yang sudah lama kita tampung di tank atau di dalam kolam itu sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena kondisi air atau kondisi suhu di tempat seller atau di tempat peternak atau di tempat orang selain tempat kita itu berbeda dengan tempat kita sendiri. Jadi sebisa mungkin ikan yang baru datang itu kita karantina dulu, baru nanti kalau sudah dikarantina dan suhu dan menyesuaikan di tempat kita lah, baru kita bisa lepaskan di akuarium atau di tank atau di kolam-kolam kalian atau di kolam-kolam teman-teman sekalian. Jadi satu yang perlu diingat, jangan mencampur ikan yang baru datang dengan ikan yang sudah lama ada di tempat kita, karena itu sangat rawan dan sangat kritikal sekali teman-teman. Akibatnya sangat fatal. Yang jelas kematian pasti berdampak pada ikan-ikan kita itu sendiri. Jadi sebisa mungkin teman-teman, ikan yang baru datang itu jangan dikasih masuk tank bercampur dengan ikan kita yang sudah lama di tank. Jadi satu adalah karantina, kedua perlu perawatan ekstra pada ikan yang baru datang itu sendiri, karena ikan yang baru datang itu pasti membawa penyakit atau pasti membawa parasit. Jadi bagaimana caranya karantina? Jadi kalau karantina itu sebenarnya simpel saja teman-teman. Kalau karantina itu sebenarnya simpel saja. Untuk karantina itu teman-teman bisa taruh di embel, dipisahkan dari ikan-ikan yang sudah lama kita miliki di kolam atau di tank. Ikan yang baru datang itu kita pisahkan, maksudnya dipisahkan itu jangan dulu ditaruh di tank atau di dalam kolam, kita taruh dalam ember saja dulu, kita kasih aerator, kita kasih pengobatan segala macam. Jadi untuk masalah penjelasan di karantina ini sendiri adalah nanti kita akan bahas di next video. Jadi untuk kali ini kita bahas jangan sampai kita memasukkan ikan yang baru datang ini ke tank atau ke kolam yang sudah berisi ikan-ikan kita yang sudah lama kita pelihara ya teman-teman. Jadi ini sangat rawan dan sangat kritikal sekali. Ini sangat rawan. Jadi kalau teman-teman dapat ikan dari seller atau dari peternak, usahakan dikarantina dulu, jangan langsung dikasih masuk dalam tank, karena itu sangat berbahaya bagi ikan-ikan yang sudah lama kita pelihara di tank atau di dalam kolam itu sendiri. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya. Jadi bahasan kita kali ini adalah
Jangan lakukan itu kalau teman-teman tidak mau boncos, itu saja. Jangan lakukan itu kalau teman-teman tidak mau boncos atau tidak mau mengalami kerugian yang sangat besar. Dan itu sudah saya alami, dan itu dulu sekitar 5-6 tahun lalu saya sudah mengalaminya. Jadi itu kerugian tidak sedikit, sangat banyak. Bagi saya sangat banyak, karena jumlah yang segitu besar itu bagi saya pemula sangat besar ya teman-teman, karena itu adalah modal berputar. Jadi untuk kerugian sekian nominal sekian itu bagi saya itu sangat besar waktu itu. Dan setelah kejadian itu sekitar 80, 16 dan 200 ekor ikan. Jadi sekitar ya kurang lebih 300-an ekor ikan melayang, nyawanya melayang gara-gara waktu ada ikan yang baru saya beli atau saya kulak dari pengepul atau peternak, saya langsung kasih masuk dalam kolam. Jadi saya belum tahu ilmunya bagaimana caranya untuk karantina atau memperlakukan ikan yang baru datang ini sendiri. Dan itu kerugian saya itu sangat fatal. Dan ya mau gimana lagi, namanya juga kita berdagang barang hidup, ya itu sudah resikonya. Cuman dari situ saya buat pelajaran, saya belajar bagaimana caranya supaya ikan itu awet, dan memperlakukan ikan yang baru datang itu bagaimana caranya. Jadi ikan yang baru datang itu saya karantina, saya taruh di ember lain, dipisahkan dari ikan-ikan yang sudah lama. Nanti kalau sudah waktunya dikasih masuk, baru dimasukkan ke tank-tank atau di kolam di tempat ikan yang sudah lama di situ. Saya rasa tidak masalah, karena karantina itu sendiri adalah untuk membuat ikan itu tidak terlalu stres, dan penyakit bawaan yang dibawa dari kolam, peternak atau toko seller itu sendiri bisa luntur dengan cara pengobatan atau campuran di dalam air untuk karantina itu sendiri. Oke teman-teman. Jadi dari sekitar 5-6 tahun yang lalu saya pernah mengalami kejadian yang sangat fatal. Jadi dari situ saya belajar bagaimana solusinya, bagaimana caranya memperlakukan ikan yang baru datang, dan proses karantina itu sendiri. Jadi teman-teman yang baru-baru mulai lebih banyak belajar, jangan sungkan untuk bertanya kepada para senior sudah lama-lama, sudah bertahun-tahun terjun di bidang perikanan atau dalam dunia ikan hias ya teman-teman. Karena ini sangat penting sekali. Jadi meskipun umur atau usia teman-teman itu lebih tua atau jauh di bawah dengan yang sudah lama berkecimpung di dunia perikanan, teman-teman tidak usah ragu, karena saya yakin teman-teman yang sudah lama berkecimpung di dunia perikanan tidak akan ragu-ragu untuk memberikan informasi atau solusi bagaimana caranya supaya ikan atau peliharaan teman-teman yang ada di rumah itu bisa aman dan awet ya teman-teman. Maksudnya bisa awet itu jarang mati, atau ya kalau kematian itu bawa alam ya teman-teman, itu bawaan dari kehidupan. Cuman kita menyikapinya jangan terlalu ambisius, atau ikan ini harus saya rawat dan ikan ini tidak boleh mati, jangan, karena itu adalah hukum alam ya teman-teman. Jadi yang bernyawa itu pasti mati. Cuman sebisa mungkin kita untuk menjaga atau merawat ikan itu sendiri supaya jangan sampai mati. Nah, itu saja teman-teman pesan saya. Jangan malu atau jangan sungkan untuk bertanya kepada senior atau para teman-teman yang sudah berkecimpung lama di dunia perikanan ya teman-teman, karena ini sangat penting, dan ilmu-ilmu mereka itu juga sudah lama ya teman-teman, sudah mendalam lah istilahnya. Jadi kalau untuk masalah mengatasi karantina atau penyakit jamur atau
obat-obatan itu saya rasa untuk teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia perikanan itu pasti paham. Jadi untuk next video teman-teman, kita akan membahas tentang bagaimana cara karantina dan juga apa saja yang dipersiapkan untuk ikan yang baru datang, untuk mengkarantina ikan yang baru datang, supaya saat kita masukkan ke dalam tank atau masuk ke dalam kolam bercampur dengan ikan-ikan yang lainnya yang sudah lama di situ, ikan-ikan yang lainnya itu aman dan tidak sampai terkena penyakit yang bisa menyebabkan kematian yang berskala besar. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Jadi kalau teman-teman masih ragu dan masih bingung dengan informasi yang saya sampaikan ini, teman-teman bisa komen atau bisa like di bawah. Teman-teman bisa tanyakan apa saja yang teman-teman mau tanyakan, silakan tanyakan. Insya Allah saya akan membantu atau menjawab pertanyaan teman-teman sesuai dengan kemampuan saya sendiri. Oke teman-teman, sekiranya video ini bermanfaat, teman-teman bisa like, bisa subscribe, dan bisa komen. Jangan lupa share biar apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman pemula yang lain. Oke, salam peramisan, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.